Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan berdiskusi kembali berkaitan dengan penggunaan Google Classroom. Saat ini kita akan mencoba membahas bagaimana membuat dan sekaligus menghapus kelas di Google Classroom. Yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah masuk di Gmail. Jadi yang kita gunakan adalah email Gmail. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa ketikkan classroom, jadi classroom.google.com, kemudian enter. Oke. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu yang masih baru di sini nanti kelas-kelas ini belum ada, Saat ini saya kebetulan sudah ada kelas MIPA 2, MIPA 1, kemudian kelas yang nanti rencana mau saya hapus. Saat ini saya akan mencoba menambah satu kelas, yaitu misalkan IPA 3. Maka yang harus kita lakukan ada di sini ada tanda plus. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau kita klik bisa gabung ke kelas, ini kalau diperuntukkan untuk siswa. Sedangkan kalau guru, di sini ada istilah buat kelas atau create class. Saya klik buat kelas, kemudian nanti akan keluar konfirmasi apakah Bapak Ibu setuju atau tidak. Jika Bapak Ibu menyetujui mau membuat kelas, maka ini Bapak Ibu centang, dilanjutkan dengan klik lanjutkan atau next. Oke. Nah, di sini ada 4 bagian, ada 4 isian yang harus Bapak Ibu isi. Tidak semuanya wajib diisi, yang wajib diisi hanya judulnya saja. Misalkan Bapak Ibu hanya mengisi nama kelas, ini wajib 10 MIPA 3 kimia, mata pelajarannya nggak apa-apa ditulis ulang, ini kimia. Ruangnya tidak perlu Bapak Ibu tulis, kecuali kalau Bapak Ibu mengajar dengan moving, Bapak Ibu mungkin perlu memasukkan ruang ini. Kalau tidak, cukup 2 saja sudah cukup. Berikutnya klik buat. Maka kelas yang Bapak Ibu buat itu nanti akan muncul. Banyaknya waktu yang ditentukan untuk membuat kelas tergantung koneksi internet yang Bapak Ibu buat. Nah, di sini Bapak Ibu sudah terbentuk 10 MIPA 3 kimia. Ini kelas yang kita buat. Ini yang ada di guru. Sementara di kelas itu Bapak Ibu, di sini ada kode kelas. Kode kelas ini yang kita peruntukkan untuk siswa, biar siswa nanti terkoneksi dengan kelas kita. Caranya adalah kode ini kita bagikan. Kalau ada anaknya di kelas membaca ini tidak jelas, bisa Bapak Ibu klik tampilkan biar membesar. Kalau masih kurang besar lagi, bisa Bapak Ibu klik sekali lagi untuk menjadi lebih besar, seperti itu. Oke, nah data yang ini Bapak Ibu yang akan kita bagikan ke anak. Ini kita copy misalkan seperti itu. Saya copy. Saat ini saya akan coba masuk ke anak. Kode ini nanti yang akan kita bagikan ke anak itu bisa saja anak menggunakan HP atau juga anak menggunakan laptop. Saat ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama yang kalau anak menggunakan HP. Baik Bapak Ibu, saya koneksikan dulu HP saya dengan laptop. Oke, saya koneksikan dulu. Nah, ini seandainya saya sebagai anak. Berikutnya yang perlu dilakukan oleh anak adalah supaya gampang ada di HP, anak diminta untuk install dulu Google Classroom. Untuk pengguna Android ada di Google Play atau Play Store. Kemudian untuk yang menggunakan iOS bisa menggunakan App Store, jadi itu. Dan nanti Bapak Ibu setelah nanti diinstal, seandainya ini di App Store, maka nanti di Google atau di Google Play atau App Store sama, kita cari nanti Classroom gitu. Jadi kita cari Classroom, oke, Google Classroom yang dimaksud. Nanti dicari warna yang kotak seperti ini. Jadi ada kotak seperti ini. Kebetulan ini sudah terinstall, maka saya tinggal open. Kalau nanti belum terinstall, di sini bunyinya adalah install, tinggal diinstal, anak-anak kita minta. Kemudian di sini muncul plus. Nah, plus inilah yang nanti akan kita isi.
Jadi plusnya itu kita isi dengan yang diberikan oleh sandi oleh guru ini. Maka sekarang kalau saya klik maka nanti muncul di situ saya masukkan FM KO HCF. Oke, kalau sudah saya klik join, kita join. Oke, sekarang sudah terjoin, sudah masuk seperti itu. Nah, ini yang ada di HP anak kalau menggunakan HP. Terus bagaimana kalau menggunakan komputer anak? Sama saja. Sekarang saya coba kalau anak menggunakan komputer. Ini emailnya anak. Misalkan ini emailnya anak. Saya menggunakan dua browser. Browser yang satu ini sebagai guru, browser yang satunya sebagai siswa. Cara masuknya juga sama, classroom.google. Ini adalah tampilan yang dimiliki oleh siswa. Saya menggunakan dua email tadi. Email yang satu ini sebagai guru, email yang Chrome saya pakai siswa. Kemudian di sini tetap muncul plus begitu. Baik, kemudian ini saya menggunakan ada dua menu sama dengan yang ada di guru tadi, ada join sama create. Kalau join ini untuk bergabung berarti dia sebagai murid, kalau create berarti membuat kelas, berarti sebagai guru. Sekarang saya join dulu. Saya join. Oke. Kode tadi yang dari guru saya kopikan, kemudian oke. Maka sekarang saya nanti akan menjadi bagian dari kelas yang tadi dibuat oleh guru. Guru tadi membuat kelas IPA 3 kimia. Maka sekarang siswa ini sudah terkoneksi dengan guru yang tadi sudah saya lakukan di sini sebagai siswanya. Ini sebagai gurunya, yang satu sebagai siswa. Ini cara membuat kelasnya. Kemudian bagaimana supaya ini nanti tampilan kelasnya ini nanti bisa custom. Maka di sini ada pilihan Bapak Ibu, pilih tema. Kemudian karena saya kimia itu masuk dalam Maths and Science, misalkan seperti itu, saya memilih yang warna ini yang ada chemistry-nya. Oke, saya pilih, kemudian pilih tema kelas. Secara otomatis ini nanti akan berganti. Kemudian bagaimana dengan yang di siswa kalau yang di guru diganti? Apapun yang perubahan yang ada di guru itu nanti akan tergantikan juga di tampilan siswa. Kita cek tampilan siswa. Ini awalnya seperti ini, kita refresh, otomatis sudah tampilannya sudah berubah menjadi seperti yang tampilan yang ada di guru. Berikutnya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, bagaimana cara menghapus kelas kalau misalkan kelas kita terlalu banyak. Misalkan seperti itu, saya merencanakan kelas saya itu 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3. Ternyata terlanjur saya membuat kelas yang lain atau kelas itu sudah tidak kita perlukan lagi, perlu kita hapus. Cara menghapuskannya adalah saat seperti ini kita masuk dulu ke menu kelas. Jadi saya punya kelas seperti ini. Ada 5 kelas yang saya punya dan saya mau menghapus salah satu kelas. Misalkan saja mau saya hapus, ini ada kelas yang mau saya hapus, misalkan seperti ini. Cara menghapusnya, saya ingin menghapus dua kelas. Jadi saya hanya punya MIPA 2, MIPA 3 dan MIPA 1. Ini saya hapus. Cara menghapusnya Bapak Ibu tidak bisa secara otomatis langsung dihapus, tapi Bapak Ibu menuju ke menu 3 ini. Yang pertama Bapak Ibu arsipkan dulu. Jadi ini untuk menghindari bahwa kelas ini salah ngeklik, maka Google menyiapkan metode penghapusan secara tidak langsung. Jadi kita arsip dulu. Oke, arsip. Kemudian yang SMA 1 Ndolopo ini juga begitu, saya arsip. Maka sekarang yang tampil di guru itu hanya 3. Tetapi yang Bapak Ibu lakukan tadi masih mengarsipkan, belum menghapus. Nah, untuk menghapus maka Bapak Ibu bisa klik kelas yang diarsipkan. Ini ada beberapa peluang kelas yang diarsipkan. Kelas diarsipkan itu biasanya digunakan untuk kalau Bapak Ibu sudah berlangsung 1 tahun, anak ganti, kelasnya tetap, itu bisa diarsipkan. Nah, diarsipkan seperti ini, peluangnya Bapak Ibu bisa saja memulihkan, bisa juga hapus. Seperti judul kita kali ini, kita akan menghapus. Maka ini begitu kita klik maka kelas ini permanen hilang dari kelas kita beserta kursus-kursusnya, itu nanti otomatis akan hilang. Udah, ini juga saya hapus. Oke.
hapus. Seperti itu Bapak Ibu cara membuat kelas sekaligus bagaimana cara menghapus kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe silahkan di like, share, dan komen agar banyak teman-teman guru yang menjadi mudah dengan bekerja di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.